Bagaimana kehidupan sehari-hari Syekh Siti Jenar? Selama ini masih banyak orang yang penasaran bagaimana sebenarnya kehidupan keseharian Syekh Siti Jenar, sedangkan dia telah menjadi waliullah yang menggegerkan dunia Islam pada abad ke-16. Di antara sekian banyak waliullah, mungkin Syekh Siti Jenar adalah aulia yang paling kontroversial hingga saat ini. Buah karya dan pemikirannya terbukti telah mampu menghimpun ajaran para wali sejak dahulu hingga aulia zaman sekarang. Buah pikiran dan ajarannya berisi semangat keagamaan dan spiritual sejak Ma'ruf al-Karki, Abu Haris al-Muhasibi, Junaid al-Baghdadi, Imam al-Ghazali, juga Sufi filosofis Mansur al-Halaj, Syuhrawardi, Ainul Qudat al-Hamadani, spiritualitas syar'i model Syekh Abdul Qadir al-Jailani, juga mistik musik Ahmad al-Ghazali, dan bahkan sampai pada sufisme revolusioner Syah Waliullah Dahlawi dan Ayatullah Khomeini. Ternyata di samping menjadi seorang da'i dan rohaniawan yang menyebarkan Islam, Syekh Siti Jenar juga menggeluti bidang kehidupan keseharian sebagaimana umumnya masyarakat yang ada. Sejak kembali ke Cirebon dari pengembaraan pencarian ilmu dan spiritualitasnya, Syekh Siti Jenar telah bertekad untuk menyiarkan agama Islam di tanah Jawa dengan menjadikan Paguron Lemah Abang di Cirebon sebagai pusat. Sedangkan untuk menopang kehidupan kesehariannya, walaupun ia merupakan ulama besar, ia menjalani kehidupan dengan jalan bertani, suatu profesi yang masih sangat umum dan sangat menguntungkan untuk saat itu. Tanah-tanah hadiah atau sima dari para pejabat dimanfaatkan untuk membangun perkampungan, perguruan, dan sebagian lagi untuk lahan pertanian. Dalam menjalani profesi sebagai petani ini, beliau seringkali terjun sendiri mengerjakan lahan pertaniannya, baik berupa sawah maupun ladang. Namun yang lebih sering adalah ia banyak dibantu oleh santri dan masyarakat disebabkan kesibukannya dalam bidang dakwah. Dari hasil pertaniannya oleh Syekh Siti Jenar, sebagian hasilnya untuk membiayai dakwah dan pengembangan perguruannya, sebagian lagi untuk hidup sehari-hari bersama para santri, dan sebagian lagi untuk membantu masyarakat sekitarnya, di samping yang dihibahkan untuk mereka yang membantu mengerjakan profesinya. Menurut cerita tutur juga, Syekh Siti Jenar terhitung sebagai orang yang ringan dalam membantu orang dan sangat dermawan. Kepada orang yang dalam bertaninya sedang tidak berhasil, Syekh Siti Jenar pasti memberikan bantuannya kepada mereka. Uniknya, dari pengalamannya sebagai petani inilah kemudian Syekh Siti Jenar merumuskan teologi baru yang aplikatif. Menurut Syekh Siti Jenar, zakat yang sebenarnya adalah kesediaan setiap saat dari seorang muslim untuk membantu dan meringankan beban hidup masyarakat. Jadi zakat bukanlah kewajiban pelaksanaan pemberian yang ditentukan 2,5%. Namun semangat zakat adalah berlaku setiap saat untuk membantu bidang konsumsi masyarakat. Sedangkan puasa bagi Syekh Siti Jenar bukan semata-mata kemampuan yang dilaksanakan menahan lapar di bulan Ramadan, namun puasa adalah kemampuan untuk melaparkan diri sebagaimana yang pernah dialami dan diajarkan Rasulullah. Dari praktik zakat dan puasa itu, tujuan akhirnya jelas, menciptakan masyarakat yang mampu mengendalikan hawa nafsunya serta semangat untuk selalu meringankan beban kemanusiaan. Dari semangat itulah akan terlahir esensi ritualitas haji, yaitu keikhlasan total. Dan haji adalah ritual roh, olah spiritual. Kewajibannya bukan hanya bersandar pada kemampuan finansial atau logistik. Justru kemampuan olah spiritual inilah yang paling menentukan. Jika dengan manunggaling kawula Gusti seseorang sudah mampu mengembarakan sukmanya, atau dalam istilah Jawa angraga sukma atau meraga sukma, maka kewajiban haji
haji bukanlah hal yang berat, karena tanpa memiliki uang pun orang akan sanggup pergi melaksanakan perintah syariat haji dan umroh kapanpun ia menghendaki. Justru semangat sabar, tawakal, ihsan, dan ikhlas sebagai inti haji yang merupakan pelajaran paling berat bagi manusia. Sehingga profesi Syekh Siti Jenar sebagai petani justru telah mampu membangkitkan semangatnya untuk mewujudkan masyarakat yang betul-betul berperadaban. Langkah inilah yang kemudian juga diikuti oleh Ki Ageng Pengging yang walaupun ia merupakan bekas bangsawan Majapahit, salah satu pewaris tahta Majapahit, namun kemudian menjalani hidup menjadi seorang petani yang dermawan. Di samping dia sendiri adalah seorang petani, Syekh Siti Jenar juga selalu membimbing masyarakat tentang tata cara bertani yang baik, sehingga murid dan pengikut Syekh Siti Jenar dikenal sebagai manusia yang produktif dan memiliki etos kerja tinggi. Dalam berbagai kegiatan dakwahnya, Syekh Siti Jenar selalu menyelipkan materi-materi mengenai ekonomi dan cara menjalani profesi sehari-hari, sehingga para pengikutnya tidak hanya mendapatkan bekal spiritual, namun juga memiliki bekal pengetahuan untuk menjalani kehidupan manusia sebagaimana umumnya. Di samping mengajar tasawuf di Paguran Lemah Abang serta ilmu-ilmu keagamaan di Giri Amparan Jati, Syekh Siti Jenar tetap melaksanakan niatan awalnya membangun kawasan pemukiman Lemah Abang untuk mewujudkan cita-cita masyarakat dalam bentuk ummah. Ia juga tetap menjalankan aktivitas dakwah keliling atau mobile di samping mengasuh 2 pesantren di Cirebon. Maka di samping Dukuh Lemah Abang di Cirebon sebagai pusatnya, ia juga tetap mencari lahan lain yang akan dijadikan pedukuhan Lemah Abang. Untuk itu, setelah Paguron Lemah Abang di Japura mantap dan berjalan baik, ia menyempatkan waktu menempuh perjalanan ke arah barat dengan mengajak serta puluhan orang santrinya yang dianggap sudah mumpuni. Dari perjalanannya ke arah barat ini, Syekh Siti Jenar berhasil membangun 2 pemukiman Lemah Abang, yaitu di Karawang dan di Tanjung Pura. Perkembangan kedua pedukuhan Lemah Abang yang baru tersebut bersamaan dengan jatuhnya kota Granada di Spanyol dari kekuasaan Islam menjadi kekuasaan Eropa Barat. Karena sekembalinya Syekh Siti Jenar di Cirebon, Syekh Abdul Malik Israel sudah menunggunya dan mengabarkan bahwa Granada sudah jatuh ke tangan kaum Kristen. Berita ini membuat Syekh Siti Jenar maskul sekaligus membuat semakin kuat tekad mewujudkan gagasannya tentang masyarakat Islam. Tanpa ia sadari dan ketahui, cita-cita dan upayanya nanti terbentur tembok penghalang, yaitu penguasa politik negara dan para ulama syar'i yang mendukung kekuasaan politik. Inilah kehancuran umat Islam terparah setelah runtuhnya peradaban Islam yang disebabkan oleh keruntuhan Baghdad ke tangan Hulagu Khan pada tahun 656 Hijriah atau 1258 Masehi. Kedua peristiwa itu memiliki sebab yang sama, permusuhan internal, perpecahan umat dalam berbagai sekat mazhab dan aliran, serta korupsi para penguasa. Berdasarkan analisis 2 kasus itu, dalam gagasan Syekh Siti Jenar termasuk salah satu kesalahan awal yang cukup fatal yang dilakukan oleh para penggagas Kesultanan Demak adalah bahwa dalam membangun kesultanan hanya dengan mewarisi sistem Majapahit dan Demak didirikan sebagai kerajaan Islam, namun tanpa menjalin hubungan politik yang cukup kokoh dengan dunia Islam di luar Jawa. Kerajaan Islam didirikan namun hanya untuk kebutuhan segelintir komunitas Islam kelas elit. Menurut Syekh Siti Jenar, inilah salah satu penyebab utama kegagalan Demak sebagai sebuah kerajaan Islam. Wajar jika kemudian usianya tidak bertahan cukup lama. Salah satu sebab lagi adalah arogansi ulama syar'i yang selalu bersikap antipati terhadap ilmu irfani sebagaimana diajarkan Syekh Siti Jenar, dan kekakuan tradisional atas aturan formal yang menghambat kemajuan ilmu pengetahuan serta teknologi. Harus dipahami bahwa ilmu irfan dan ilmu burhani sebagaimana diajarkan Syekh Siti Jenar bukanlah jenis sufisme pasif yang menghambat pemikiran ijtihadi sebagaimana nampak pada gerakan Syekh Siti
Siti Jenar. Justru pola keislaman yang diajarkan Syekh Siti Jenar memiliki visi progresif membangun peradaban dan masyarakat ilmiah, sekaligus menanamkan jiwa nasionalisme bersumbu agama yang cukup tinggi. Sikap toleransinya terhadap ajaran agama lain yang sering memunculkan tuduhan paham wahdat al-adian pada diri Syekh Siti Jenar bukan lain karena disemangati oleh toleransinya dalam memandang kebenaran sejati dalam agama. Inilah yang sering tidak dipahami orang mengenai ajaran Syekh Siti Jenar. Sejak terbangunnya ketiga pedukuhan Lemah Abang, Syekh Siti Jenar oleh masyarakat dikenal sebagai Syekh Lemah Abang atau guru rohani dari Lemah Abang. Sebutan Syekh Lemah Abang dan Syekh Siti Jenar kemudian lebih dikenal masyarakat dibanding nama sendiri San Ali dan Syekh Datuk Abdul Jalil Al-Jawi. Karena keberhasilannya di Lemah Abang itu, maka melalui ketua Surah Al-Masaiknya, yaitu Syarif Hidayatullah, pesantren Giri Amparan Jati juga dijadikan pesantren hikmah. Kemudian, sejak mengajarkan ilmu-ilmu rohani dan diangkat sebagai sesepuh pemangku pesantren, Syarif Hidayatullah dikenal sebagai Syekh Gunung Jati. Akan tetapi, walaupun juga mengajarkan aspek rohani dari Islam, Syarif Hidayatullah tetap lebih menekankan aspek syar'i dalam sistem pembelajarannya di Giri Amparan Jati. Dalam hal ini, dan dari sinilah titik perbedaan antara Syarif Hidayatullah dengan Syekh Siti Jenar mulai nampak. Perbedaan semakin mencolok ketika pada tahun 1500-an, Syarif Hidayatullah sebagai Syekh Gunung Jati dimasukkan dalam keanggotaan Dewan Wali Songo di Demak. Sementara dari pihak Demak, menurut Serat Negara Kertabumi, menempatkan Pangeran Punjungan sebagai salah satu guru dan pengawas di Giri Amparan Jati. Maka, pola pembelajaran di Amparan Jati pun mulai berada di bawah kontrol Demak. Sehingga, sejak kebijakan itulah, Giri Amparan Jati muridnya semakin berkurang karena banyak yang berpindah ke Lemah Abang. Dan memang mulai tahun-tahun 1500-an di mana Demak secara kokoh sudah menjadi kesultanan tersendiri dan memasukkan Cirebon ke dalam wilayah Demak, gerakan Syekh Siti Jenar semakin dicurigai oleh pihak Demak. Kekhawatiran Demak semakin menjadi-jadi disebabkan perguruan Tegal dan Pengging juga semakin ramai dikunjungi orang yang berkeinginan menjadi pengikut Syekh Siti Jenar.